Dengan lambaian tangannya, ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Xiao Yan. Dibandingkan dengan ramuan yang baru saja dimurnikannya, jumlah ramuan itu lebih dari 2 kali lipat. Ia tidak langsung memurnikannya, melainkan berlama-lama di dalamnya. Melihat banyaknya ramuan itu, ada puluhan ribu kombinasi yang berbeda. Satu langkah saja salah, dan ramuan ungu itu bahkan mustahil dibuat. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan mulai memisahkan ramuan-ramuan itu. Ramuan yang berbeda memiliki persyaratan suhu api yang ketat. Tanduk naga yang keras ini lebih sulit dimurnikan, membutuhkan lebih banyak waktu. Ramuan ini harus dimurnikan terlebih dahulu. Bagi Xiao Yan, ini adalah ujian alkimia, tetapi juga sebuah langkah maju dalam pemurniannya. Ini adalah ramuan di atas tingkat dewa. Kata transendensi tidak hanya berlaku untuk ramuan ini, tetapi juga untuk alam keabadian dewa. Transendensi ini dicapai setelah tingkat ketiga alam Yuan ke-9. Jika Xiao Yan berhasil memurnikannya, itu bahkan mungkin akan membantunya dalam terobosan di masa depan. Namun, jika Xiao Yan ingin berhasil menyempurnakan ramuan transenden ini, ia harus siap menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dibandingkan dengan obat-obatan ilahi, ramuan jauh lebih sulit dibuat. Alkimia telah mulai mengurangi peradangan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Saya tidak bisa berkutat pada intensitas pemurniannya yang intens. Bahkan sedikit saja keberhasilan akan membuat saya memendam rasa keberuntungan, dan rasa keberuntungan ini adalah dosa besar dalam alkimia. Langkah pertama Xiao Yan sekarang adalah menyesuaikan pola pikirnya. Ia tidak bisa melebih-lebihkan atau meremehkannya. Terobosan dalam teknik alkimia ini jelas sulit. Bahkan Xiao Yan meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikirannya. 3 api muncul di hadapan Xiao Yan, menyelimuti herba yang tak terhitung jumlahnya. Setiap api memurnikan pada suhu yang berbeda, dan dalam suhu ini, suhunya begitu tepat sehingga memengaruhi setiap herba. Seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya mengendalikannya dengan tepat. Namun, untuk pil setingkat ini, memurnikan, meleburkan, atau bahkan memurnikannya bukanlah langkah yang paling sulit. Bahkan Xiao Yan masih terpesona oleh hal-hal yang tidak diketahui seputar pembuatan pil ini. Dan hal yang tidak diketahui itulah aspek yang paling menantang. Jumlah orang di paviliun alkimia bertambah, bukannya berkurang. Hampir setiap sudut ruangan dipenuhi orang, semuanya menatap tajam karya Xiao Yan. Di mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan bagaikan dewa yang luar biasa. Setiap langkah berada di luar jangkauan mereka. Ketiga api ini semuanya adalah hati api. Bentuk dan warnanya dapat dibedakan. Perhatikan baik-baik api ungu merah yang menakutkan itu. Itu pasti api iblis absolut peringkat ke-9, yang warnanya tak terbedakan. Api yang membuat matamu tampak hitam adalah api putih peringkat ke-6. Lalu ada api hitam, yang memiliki suara napas yang tak henti-hentinya, api abadi peringkat ke-3. Apakah Anda mengatakan bahwa Yang Mulia memiliki ketiga hati api secara bersamaan? Banyak alkemis baru, yang belum pernah bertemu Xiao Yan, tidak familiar dengan hal ini dan mendesak kagum. Apa hebatnya ini? Yang Mulia juga memiliki hati petir dan konon telah memperoleh asal jiwa di negeri misterius. Jiwa gerakan kekosongan, tak satu pun dari kalian yang berarti. Pencapaian terbesar Yang Mulia kali ini adalah mendapatkan hati api nomor 1 yang dikabarkan, yang entah sudah berapa lama tak terdengar. Tiba-tiba, percakapan terdengar, dan seruan kaget terus berlanjut. Benar, Yang Mulia telah mendapatkan hati api nomor 1, api Nirvana. Kudengar api ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di dunia, kekuatan yang sungguh dahsyat. Hanya Yang Mulia yang mampu menggunakan api seperti itu. Sayangnya, Yang Mulia tampaknya tidak berniat menggunakannya untuk memurnikan obat, mungkin karena khasiatnya terlalu kuat dan tidak cocok untuknya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengantisipasi berita tentang jiwa pemusnahan kekosongan dan api Nirvana. Angin kuno ini telah lama beredar di dalam kuil dewa kuno, dan siapa yang membocorkan berita itu, tidak diragukan lagi. Jika permaisuri ingin merahasiakannya,
Tak seorang pun di alam dewa kuno boleh tahu, tetapi beliau bertekad untuk menyebarkan berita ini. Berita ini akan meningkatkan moral seluruh alam dewa kuno, memungkinkan mereka untuk menyaksikan kekuatan yang mulia dan menanamkan keyakinan yang lebih besar dalam pertempuran mendatang melawan Taiksu. Tentu saja, Xiaoyan memenuhi harapan permaisuri. Ia berharap Xiaoyan akan terus berkontribusi sebanyak mungkin setelah kembali ke Senshi, dan tanpa ragu, ia membagikan teknik alkimianya kepada semua alkemis untuk diamati dan dipelajari. Melihat para alkemis pada tingkat setinggi itu menyempurnakan obat-obatan mereka sangatlah membantu. Karena para alkemis di mana-mana mengamati dan mencapai terobosan dalam teknik anti-inflamasi, mereka pun mempelajari teknik mereka. Meskipun tidak terburu-buru, sentuhan rahmat ilahi dapat sangat meningkatkan kepercayaan diri. Teknik Xiaoyan sangat cepat, menghasilkan banyak sekali bahan obat. Menghasilkan setumpuk demi setumpuk ramuan obat. Di udara, bola air yang terbentuk dari cairan obat terus mengembang hingga peradangan mereda. Setelah memurnikan setumpuk ramuan terakhir, tatapannya akhirnya tertuju pada bola bundar berisi cairan obat di hadapannya. Namun, masih ada satu bahan terakhir, buah kembar yin yang disebutkan Qi. Xiaoyan memberinya satu buah kering. Xiaoyan menanamnya di Taman Lingpu, dan taman itu menepati janjinya, membangkitkannya kembali dan menghasilkan 3 buah kembar yin yang. Namun, ini juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen ini disimpan di berbagai lokasi. Menara Roh Zichen Void secara otomatis mengumpulkan sejumlah besar kekuatan 5 elemen yang dikonsumsi ini. Jika tidak mencukupi, pertumbuhan ramuan lainnya akan terpengaruh. Buah betina adalah yang paling dibutuhkan saat ini. Tanpa diduga, 3 telah tumbuh. Menurut Qi, ramuan lainnya mudah ditemukan. Xiaoyan hanya memiliki 3 buah kembar yin yang ini. Jadi, dari perspektif lain, ini berarti ia memiliki 3 kesempatan. Qi seharusnya mampu memasok ramuan yang tersisa untuk peradangan. Sebuah buah unik muncul di telapak tangan Xiaoyan, setengah hitam dan setengah putih, memancarkan kekuatan luar biasa. Ini sangat mirip dengan kekuatan reinkarnasi dalam diri Yueli. Kemudian, api membumbung di telapak tangan Xiaoyan dan ia mulai memurnikan bahan obat terpenting ini. Tidak ada kesalahan yang bisa dibuat. Pada saat pemurnian, pikiran Xiaoyan tiba-tiba meraung. Pemandangan di hadapannya bahkan lebih kacau. Tiba-tiba, ia melihat fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang tak dapat dijelaskan. Terkadang tipis, terkadang manusia, terkadang hidup, terkadang mati. Untungnya, Xiaoyan memiliki alam Void Realm yang kuat. Ia lolos dari ilusi ini dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Buah kembar yin dan yang di hadapannya berdiri dengan liar. Mencoba melepaskan diri dari hatinya yang panjang. Jika Xiaoyan benar-benar jatuh ke dalam ilusi, maka negara ini mungkin akan lolos. Buah yang menarik, biarkan aku berlatih. Tiba-tiba, api 3 warna melonjak di telapak tangan Xiaoyan. Setelah kebuntuan singkat, buah itu akhirnya disempurnakan oleh Xiaoyan, berubah menjadi setetes cairan obat hitam dan putih yang tidak cocok. Kemudian Xiaoyan, dengan jentikan jarinya, setetes cairan obat itu terbang keluar dan menyatu dengan cairan obat yang dimurnikan oleh ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya di udara.